Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, materi beriman kepada Allah. Sebelum belajar, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian iman. Sebelumnya di materi mengenal agama Islam, iman sudah pernah disinggung, di mana al-imanu huwa tasdikum bil qalbi, qaulum bil lisani, wal amalu bil jawarih. Di mana secara bahasa iman berarti mempercayai atau meyakini. Kemudian iman adalah membenarkan semua perkara keimanan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Artinya ketika kita mengaku beriman, maka hati, lisan, dan anggota badan kita saling terkait untuk membuktikan keimanan kita tersebut. Kemudian makna beriman ini kita harus mengetahui berapa sih rukun iman tersebut. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat Allah, di mana kita wajib mengetahui 10 malaikat, dari malaikat Jibril sampai kepada malaikat Ridwan, dan kita harus mengetahui apa sih tugas dari para malaikat Allah tersebut. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita harus mengetahui 4 kitab Allah, dari kitab Zabur sampai kepada Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul, kita harus mengetahui bahwa jumlah Nabi dan Rasul ada 25, yaitu Nabi Adam sampai kepada akhirul anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada takdir Allah, yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kemudian kita masuk kepada dalil tentang rukun iman, yaitu dalil naklinya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari sini kita mengetahui bagian dari rukun iman tersebut. Dan apabila kita ingkar, maka kita tergolong orang yang sesat, dan itu adalah sesat sejauh-jauhnya. Berkaitan dengan beriman kepada Allah, kita akan menjumpai istilah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, pemilik, dan pengatur atas segala sesuatu yang ada di alam ini, sehingga hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Keyakinan ini disebut akidah tauhid, di mana akidah berarti keyakinan, tauhid berarti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui makna tauhid, kita lanjut ke pembagian tauhid. Yang pertama itu tauhid rububiyah, di mana rububiyah ini berasal dari kata Rabb.
Maka tauhid rububiyah meyakini Allah lah Rabb yang menciptakan makhluk, memilikinya, menghidupkan dan mematikannya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengatur dan memelihara makhluk-makhluknya. Dalil mengenai tauhid rububiyah ini terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, diambil dari kata ilah, di mana berarti sesuatu yang disembah, ditaati, dihormati, dipuja, dipuji, dicintai, ditakuti, dan diharapkan pertolongan dan perlindungannya. Di mana tauhid uluhiyah ini kita mengesahkan Allah dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil mengenai ini terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dari sinilah kita harus membuat 24 jam hidup kita untuk selalu beribadah kepada Allah, di mana kita memulai setiap pekerjaan itu dengan mengucapkan basmalah dan mengakhiri setiap pekerjaan kita dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan meniatkan semua aktivitas yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Setelah pemaparan beberapa materi, tugas kalian yang pertama menuliskan Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7. Lalu tugas yang kedua adalah menuliskan 10 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna. Kalian tulis artinya, lalu kalian jelaskan arti makna dari 10 Asmaul Husna yang kalian tulis. Karena Asmaul Husna ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat Allah, yaitu nama dan sifatnya Allah. Kemudian syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah dengan meyakini ada pihak lain yang menyaingi Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, serta nama dan sifatnya. Syirik terbagi atas dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini yang diutarakan dalam pengertiannya, di mana menyaingi rububiyah Allah, menyaingi uluhiyah Allah, dan menyaingi asma dan sifat Allah. Syirik kecil ini setiap perkara yang dilarang oleh agama menjadi sebab terjerumus ke dalam kemusyrikan yang besar. Contohnya bersumpah dengan nama selain Allah. Maka dari itu janganlah pernah kita memainkan sumpah, apalagi bersumpah dengan mengatasnamakan selain dari nama Allah. Lalu bahaya syirik. Yang pertama merupakan dosa besar yang dimana jika sampai kita meninggal belum bisa bertaubat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua menghilangkan seluruh kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia. Lalu yang ketiga, pelakunya akan kekal di neraka jahanam. Hal ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 116 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dari dalil ini sudah tergambarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, di mana Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berlaku syirik adalah orang tersesat sejauh-jauhnya. Baik, tugas terakhir adalah kalian tuliskan pengertian syirik dan buat satu contoh cerita tentang syirik kecil. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak ustazah. Itulah pemaparan materi mengenai beriman kepada Allah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.